lagi tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini makin kuat mental, makin semangat untuk terus galbay, makin update informasi terbaru di vlog YouTube saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah OJK sampaikan slik OJK bukan panduan terakhir untuk mau melakukan pinjaman. Bagi yang masih memikirkan slik OJK, tenang, ini dia buat kalian. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mungkin ketinggalan update. Bagi teman-teman semuanya yang sudah update dan belum update, kalian boleh tahu informasi terbaru buat pengguna HP dari merek Oppo dan Realme. Ternyata di HP ini terdapat satu pinjol yang memang sudah terinstall dan tidak bisa dihapus. Terlebih lagi banyak laporan dari warga negara Indonesia yang menyampaikan kepada pemilik perusahaan dari Oppo dan Realme yang berlokasi di Thailand mengatakan bahwa pinjolnya ini setiap hari selalu membagikan data pribadi kita dan diminta untuk kita mengaplikasikan dan mengunduh serta meminjam di pinjol tersebut. Ini luar biasa sekali nih, masuk sampai ke Indonesia karena pengguna HP Oppo dan Realme itu paling banyak di bawah dari 18 tahun karena tergolong HP murah. Dan sekarang ini tindak lanjutnya sampai sekarang belum bisa dihapuskan. Nah, seperti ini informasinya. Nah, ini dia informasinya teman-teman ya. Oppo dan Realme minta maaf karena aplikasi pinjol terunduh di HP tanpa izin. Ini baru saja terjadi Januari 2025 ya. Kita baca saja. Oppo dan Realme mengeluarkan pernyataan minta maaf karena konsumen menemukan adanya aplikasi pinjol yang otomatis terunduh atau terdownload di ponsel tanpa izin. Konsumen yang menemukan hal tersebut berada di Thailand. Sementara itu aplikasi pinjol yang dimaksud adalah FinEasy. Nah, FinEasy ini tidak ada di Indonesia teman-teman ya. Berarti di sini kita dapat ketahui pinjol bukan hanya di Indonesia, selain Cina, Thailand juga ada. Lanjut lagi, Oppo dan Realme minta maaf atas insiden tersebut. Mereka menjelaskan fitur pinjaman dalam aplikasi FinEasy telah dihapus dan hanya fungsi lain seperti layanan pembayaran top up yang tetap tersedia. Kemudian mereka masih berjanji untuk membarui sistem dan memperbaikinya. Karena saya bukan pengguna HP dari merek Oppo atau merek HP Realme, di sini saya akan membagikan juga buat kalian cara menonaktifkan aplikasi pinjol isi yang terunduh di HP Oppo dan Realme. Nah, kita langsung cari tahu saja ke bawah ya. Cara menonaktifkan aplikasi pinjol isi di HP Oppo, pertama buka pengaturan, cari dan buka aplikasi pengaturan pada perangkat. Masuk ke manajemen aplikasi, pilih menu aplikasi lalu masuk ke kelola aplikasi. Pilih aplikasi FinEasy, temukan aplikasi FinEasy dalam daftar aplikasi yang terpasang. Paksa berhenti dan nonaktifkan. Ketuk opsi paksa berhenti kemudian pilih nonaktifkan. Kelola pemberitahuan, masuk ke menu kelola pemberitahuan dan matikan semua notifikasi dan aplikasi FinEasy. Dan terakhir hapus data dan cache, buka menu penyimpanan lalu pilih hapus data dan hapus cache untuk membersihkan jejak aplikasi. Nah, sebenarnya ini hampir sama penghapusannya dengan yang ada di HP merek apapun. Cara ini belumlah pasti menghapuskan aplikasi di HP kalian, cuman saat ini inilah yang paling aman bagi kalian. Nah, lanjut lagi teman-teman, itu informasi dari yang kemarin sempat saya ketinggalan. Mudah-mudahan kalian sudah mengupdate-nya dan sudah bisa mencegahnya agar lebih baik lagi. Dan lanjut lagi mengenai OJK yang mengatakan bahwa saat ini slik OJK di tahun 2025 bukanlah acuan awal untuk kita melakukan pinjaman ataupun bukanlah data terakhir atau pinjaman untuk mengatakan bahwa diri kita di blacklist atau masuk ke dalam daftar hitam. Bukan. Wow, nih ya teman-teman ya, yang sering mendapatkan ancaman dari teror para DC-DC-nya dari Shopee ya kan, dari akun-akun yang sering mengatakan data satu keluarga akan masuk ke dalam slik OJK, kalian akan masuk ke dalam daftar hitam keuangan, kalian akan masuk ini. Sekarang tenang saja,
Kepala OJK sendiri mengatakan bahwa SLIK OJK bukan acuan untuk penilaian akhir dan data-data yang dimasukkan ke dalam SLIK OJK itu adalah bukan data sepenuhnya dan semua itu bersifat netral. Nah, ini buktinya buat kalian. Berkaitan dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang beberapa kali kami perhatikan ada diskusi dan pandangan yang dapat kami sampaikan secara menyeluruh konteks yang tepat. Terkait dengan SLIK, kami dapat sampaikan bahwa SLIK itu berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan informasi daftar hitam atau blacklist. SLIK digunakan untuk meminimalisir asymmetric information dalam rangka memperlancar proses pemberian kredit dan pembiayaan dan penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan. Di samping itu, SLIK yang kredibel sangat diperlukan dalam menjaga iklim investasi di Indonesia. Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pemberian kredit dan pembiayaan itu. Dalam kaitan itu tidak terdapat ketentuan OJK. Sekali lagi, tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit atau pembiayaan lain, khususnya untuk kredit dan pembiayaan dengan nominal kecil. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau seandainya masih ada DC lagi yang mengancam menggunakan SLIK OJK, abaikan saja. Ini kepala OJK sendiri yang memang pencatat akhir dari seluruh data keuangan di Indonesia itu adalah OJK. Mereka sendiri yang mengatakan bahwa SLIK OJK bukan acuan akhir karena ini masuk dalam program 3 juta rumah yang akan disediakan oleh presiden kita. Nah, kita akan lihatlah sendiri teman-teman ya. Walaupun saat ini ada yang mengatakan sampai saat ini aja saya belum bisa melakukan pinjaman, Mbak. Sampai saat ini data saya masuk ke dalam SLIK OJK aja tidak bisa melakukan pinjaman juga, Mbak. Tenang saja, ini baru langkah awal merealisasikan program yang dibuat oleh Pak Prabowo. Karena kita ketahui banyak sekali anak muda sekarang yang tidak bisa mengambil rumah gara-gara SLIK jelek. Nah, sekarang sudah keluar mandat bahwa SLIK OJK ini bukanlah acuan akhir untuk penilaian keuangan seseorang. Karena yang masuk ke dalam SLIK OJK bukan data keseluruhan dari data keuangan kita. Ingat teman-teman, pasti akan ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap kita. Walaupun kita ketahui banyak sekali pengaduan yang masuk ke dalam OJK hanya masuk ke dalam pengaduan saja, box pengaduan saja. Untuk merealisasi dan tindakannya itu sejauh ini masih ya 50-50 lah. Tapi tetap ingat sekali, kembalinya pinjol itu adalah kepada OJK. Jadi peraturan akan kembali lagi kepada OJK. Nih, buat yang belum berani galbay, buat yang datanya masih takut untuk masuk ke dalam SLIK OJK, buat kalian yang merasa nanti saya akan seperti ini, sekeluarga saya akan seperti ini, lihat sendiri. OJK sendiri yang mengatakan seluruh data yang masuk ke dalam SLIK OJK itu adalah bukan tumbuhan akhir. Jadi buat teman-teman semuanya, lanjut saja galbay, tetap fokus pada diri kalian. Karena apa? Keuangan, kesejahteraan, dan keselamatan itu semuanya tergantung pada tangan kita, kemampuan kita sendiri untuk berdiri. Jadi buat kalian yang merasa bahwa saat ini saya belum berani galbay, kalian pikirkan lagi, kalau saya tidak berani sekarang ini, kapan lagi? Nah gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya, makin semangat, makin kuat mental, dan terus memperbaiki hidup. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.